Zaman Paleolitikum atau disebut juga dengan zaman batu tua. Di sini alat-alatnya masih sangat kasar, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian hidup mereka masih berpindah-pindah atau disebut juga nomaden. Nah, alat-alat ini disebut juga dengan kapak perimbas yang digunakan untuk merimbas kayu atau merimbas hewan. Kemudian ada alat serpih yang digunakan untuk pisau atau penusuk. Nah, dilihat dari alat-alatnya masih sangat kasar ya. Nah, manusia yang hidup pada masa ini ada Pithecanthropus erectus, kemudian Homo wackensis, Homo solensis, dan ada Meganthropus paleojavanicus. Nah, kesimpulannya pada masa ini manusia masih sangat sederhana dalam pemikirannya. Bisa dilihat dari apa? Dari batunya yang masih sangat kasar dan digunakan dengan seadanya. Itu untuk zaman batu. Nah, kemudian ada zaman Mesolitikum atau disebut dengan zaman batu tengah. Nah, di sini kenapa disebut zaman batu tengah? Karena pada masa ini sedikit lebih meningkat dari masa Paleolitikum, jadi sudah mulai ada lukisan di gua-gua, kemudian alatnya ada flaks atau alat serpih, alat-alat dari tulang, kapak genggam, kemudian ada batu pipisan. Nah, keadaan bumi sudah mulai stabil, kemudian alat-alatnya yang digunakan masih sama dengan masa Paleolitikum, jadi masih kasar atau lumayan halus, jadi tidak berbeda jauh dengan zaman Paleolitikum. Kemudian hidupnya sudah semi sedentar atau semi permanen. Jadi kalau yang tadi Paleolitikum masih nomaden, kalau yang ini sudah semi sedentar. Nah, kemudian mereka hidupnya di mana? Jadi mereka sudah agak menetap, yaitu tinggalnya di gua-gua yang disebut Abbey Sausage. Kemudian sudah mengenal api. Pada masa ini juga ada disebut Kiejochen-Mordinger atau sampah dapur. Jadi pada masa ini kerang-kerang atau sampah dapur yang tidak digunakan ditumpuk menjadi satu, jadi sampai membentuk bukit yang disebut dengan Kiejochen-Mordinger. Lanjut ke zaman Neolitikum atau disebut zaman batu muda. Pada zaman ini perubahannya sangat besar karena kalian lihat sendiri dari batu-batunya itu sudah sangat halus, berbeda dengan kedua zaman sebelumnya. Alat-alatnya ada kapak lonjong, kapak persegi, mata panah, beliung persegi. Nah, hidupnya sudah menetap dan sudah tahu yang namanya food producing atau bercocok tanam. Hidupnya bergotong royong, berkelompok, jadi sudah ada pengelompokan kerja. Pada masa ini juga sudah ada sistem kepercayaan, ada animisme, dinamisme, dan tetonisme. Kalian sudah tahu ya, animisme percaya pada roh, dinamisme pada benda, tetonisme kepada hewan, bahwa hewan itu memiliki kekuatan. Kemudian pada zaman ini juga sudah ada pembabakan atau pembagian kerja ya, jadi yang wanita di rumah saja, yang laki. Lanjut ke zaman Megalitikum. Megalitik yang besar, jadi zaman Megalitikum yaitu zaman batu besar. Bisa kalian lihat di belakang ini bahwa batu-batunya berukuran besar. Sama pada masa Neolitikum, pada zaman ini sudah hidupnya berkelompok, sudah menetap di rumah-rumah yang sederhana, kemudian juga sudah mengenal yang namanya pertanian. Alat-alatnya sama dengan zaman Neolitikum, cuma ditambah dengan batu-batu besar. Jadi batu-batu besar itu digunakan untuk upacara adat atau untuk pemujaan. Ada menhir yang di atas saya persis, itu adalah tempat pemujaan. Kemudian ada dolmen, yaitu meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesajen. Kemudian ada waruga, kemudian ada sarkofagus, dan ada kubur batu. Ya, seperti di sini, itu digunakan untuk meletakkan mayat atau sebagai peti. Ya, lanjut ke zaman perundakian. Perundakian itu artinya zaman undaki atau orang yang membuat barang-barang dari logam. Nah, kalian sudah lihat barang-barangnya atau gambar dari logam itu ada nekara, ada moko, kapak, perunggu, ada gerabah, gelang, dan cincin. Jadi pada masa ini lebih modern lagi atau orang-orangnya sudah bisa membuat peralatan dari logam. Nah, pembuatannya ada dua teknik, yaitu teknik Achille Berdoué, yang kedua ada teknik bivalve. Nah,
pada masa ini sudah ada perdagangan. Nah, perdagangan ini dengan cara apa? Dengan cara barter. Kemudian pada masa ini pendukungnya atau manusia pendukungnya ada Deutero-Melayu, ada Proto-Melayu. Kemudian mereka sudah hidup menetap. Kemudian sudah ada pemukiman yang lebih banyak. Jadi sudah ada sekelompok-sekelompok orang yang menghuni di suatu tempat.